yang membidangi bidang transport. Untuk pematerinya sendiri, Pematerinya saya undang dari POLI, kemudian ada dari TNI Polri, kemudian dari Kesbang Pos. Ada 4 narasumber. harapan Bapak selaku PLT Kasatpol PP sendiri dengan adanya penyusunan SOP dalam pelaksanaan tugas Satpol PP Papua Papua. Iya, makasih. Jadi SOP ini sangat penting sekali. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena menjadi panduan untuk tugas-tugas kami Satpol PP di lapangan. Kalau kita punya perda, perkada, tapi kalau kita tidak punya SOP, percuma. Karena SOP yang menjadi panduan pada saat kita melaksanakan tugas di lapangan. Dan ini paling sangat penting. Justru itu saya dorong untuk kabupaten kota saya undang supaya narasumber akan menyampaikan apa pentingnya SOP untuk kita Satpol PP. Karena kita punya tugas hampir 90% ada di lapangan. Penegakan perda, kemudian perkada, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kasatpol PP sendiri, bagaimana Bapak melihat kinerja dari Satpol PP Provinsi Papua dan di kabupaten kota khusus yang ada di Papua ini dalam penanganan setiap masalah dan pendekatan kepada masyarakat seperti apa sih? Iya, terima kasih. Yang pertama, kita selalu membangun komunikasi dengan teman-teman Satpol PP kabupaten kota. Karena tadi saya sampaikan tugas kita adalah penegakan perda sama perkada, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Itu jelas dalam Undang-Undang 23 2014 di pasal 255 ayat 1. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja. Berkaitan dengan teman-teman kabupaten kota, kita ada kabupaten penyangga, misalkan Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Lerum, sama Sarung. Dan kita selalu membangun komunikasi dan kita selalu melakukan koordinasi. Contohnya bulan kemarin kita lakukan raker Satpol PP. Raker Satpol PP saya undang teman-teman OTP kabupaten kota. Saya sampaikan, berikan waktu kepada teman-teman untuk menyampaikan materi. Materi itu kendala-kendala yang dihadapi di masing-masing kabupaten kota berkaitan dengan tugas-tugas pokok, berkaitan dengan penganggaran dan semua itu kita dorong. Sehingga kemarin terima kasih ada teman-teman dari Bapperida, narasumber saya undang berkaitan dengan SPM, karena kita juga pengampu SPM di Undang-Undang 23 2014 kita masuk dalam urusan wajib pelayanan dasar, sehingga saya dorong juga dengan SPM, narasumber saya undang sehingga teman-teman itu sangat jelas dan paham, sehingga dalam melaksanakan tugas di lapangan Satpol PP mampu dan harus mampu untuk melaksanakan tugas dalam penegakan perda. Jadi kita masih menunggu untuk masuk di kegiatan di segmen kedua nanti untuk tanya jawab ya. Para peserta, waktu kita sampai dengan 10.30 akan dilanjutkan dengan materi narasumber dari Kementerian Cafe Morning. Terima kasih. Kita masih Cafe Morning dulu untuk masuk di segmen kedua. SOP dan SOP kita jelas. Kita teman-teman kepala bidang, kita datang ke Polda, kita jelaskan kita punya tugas-tugas, bagaimana kita melakukan penertiban sesuai dengan kita punya Perda Nomor 8 2016 tentang traffic hukum. Kemudian kita didorong dengan SOP sehingga kita bukan menang tapi selamat. Sehingga ini yang menjadi saya dorong. Kemudian saya lebih dorong ke bidang-bidang teknis. Untuk tahun 2025 kami punya SOP bidang Trantibun sudah jadi. Nanti saya minta Pak Bimo tolong dilihat karena sudah jadi. Kalau memang SOP ini sesuai dengan kita punya aturan, berarti saya akan kasih ke teman-teman kabupaten kota. Kenapa saya bilang begini? Tahun ini saya dorong untuk SOP Trantibun. Kemudian tahun depan saya minta untuk SOP bidang dinas, kemudian gabung dan sebagainya. Sehingga pada saat kita turun di lapangan, kita enak, ada tahapan-tahapan, ada SOP yang mengatur kita dari sisi aturan. Kemudian mungkin yang terakhir Pak Bimo mohon izin, kebetulan ini teman-teman kabupaten kota ada datang.
Iya, teman-teman kabupaten kota akan datang, saya akan mungkin menyampaikan tentang IPKKU yang pernah saya pergi ke Pak Bimo ke Jakarta, yaitu Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Ini yang saya dorong, karena teman-teman kabupaten kota saya lihat yang sudah oke, provinsi, Waroke dan Sarmi. Berarti ada 2, berarti ada 4 kan 9, berarti 28, tinggal 6. Kenapa saya sampaikan ini? Kebetulan nanti ada Pak Bimo, nanti teman-teman dari Pol PP Kabupaten Kota silakan bertanya, karena kemarin saya sampaikan sama Pak Bimo, kira-kira bisa tidak kita dapat biaya untuk sarpras? Pak Bimo bilang bisa. Nanti teknisnya teman-teman Kasat Pol PP Kabupaten Kota bisa bertanya kepada Pak Bimo, trik-trik apa yang nanti kita akan lakukan, karena IPKKU ini kita ada punya WA Pol PP Nusantara. Semua kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan Trantibum itu kita upload ke dalam laporan itu, sehingga teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dari Pol PP dan Dinas, akan bisa melihat Pol PP Provinsi Kabupaten Kota melaksanakan tugas, punya kegiatan-kegiatan di lapangan, selalu upload. Nah, itu yang mungkin menjadi catatan untuk kita nanti dorong. Kita berdoa karena kita punya narasumber dari pusat, mungkin Pak Bimo nanti akan bisa menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Saya berharap berkaitan dengan SOP ini, saya berharap teman-teman atau Bapak Ibu Kasat Pol PP Kabupaten Kota dan kita semua harus bertanya, sehingga ada jalan keluar untuk ke depan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan berkaitan dengan tugas-tugas kita untuk kita menyusun SOP. Mungkin itu yang saya sampaikan. Atas perhatian saya menyampaikan terima kasih. Sambutan pembuka pertama tadi dari PLT Kasat Pol PP. Demikian arahan Tadi. Coba kita arahan. Bapak Ibu, para peserta, kita akan masuk pada sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sukirno. Bimo Aryo Tejo, Komisi beliau dari Kementerian Dalam Negeri, dan akan didampingi oleh Ibu Matilda Kamal sebagai moderator. Disilakan. Kita masuk di pengarahan dan pendalaman materi kegiatan kita dengan Bapak Dr. Andas Bimo Aryo Tejo. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Standarisasi Tata Operasional SDM Pol PP Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kami hormati dan Ibu peserta yang kami banggakan pada saat pagi hari ini. Terima kasih karena sudah datang menghadiri kegiatan kita di pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap bahwa pada pagi ini kita sehat dan kita sudah siap bersedia untuk mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber dengan judul materi tentang SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang akan disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini. Izin Bapak memperkenalkan diri. Bapak narasumber kita pada pagi hari ini menjelang siang adalah Bapak yang tidak asing lagi bagi kita, karena beliau sudah beberapa kali datang ke Provinsi Papua mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pada pagi hari ini, yaitu pada saat pelaksanaan kegiatan di Kesbang Lintas ya Pak Bimo. Beliau adalah narasumber kami di pagi hari ini, Bapak Dr. Andes Bimo Aryo Tejo MSI. Beliau bekerja pada Kementerian Dalam Negeri sebagai Kepala Subdirektorat Standarisasi Tata Operasional dan SDM Pol PP, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya bersama-sama untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Untuk sekedar mengetahui bahwa Bapak narasumber kita ini adalah orang yang memang sangat-sangat memahami dalam bidang tugas. Kemudian beliau juga sudah beberapa kali menjadi narasumber tentang materi ini di berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Provinsi Papua. Untuk itu mari kita akan dengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Hasan, Pol PP Provinsi Papua yang sudah bisa melaksanakan kegiatan ini, hadir full. Alhamdulillah hadir semua Satpol PP se-Provinsi Papua. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan ke para peserta, saya memang orang Papua, Ibu moderator. Saya lahir di Sorong tahun 1968. Saya tinggal di Dom. Jadi kalau dari Sorong mau ke Dom pakai Johnson. Di Dom tidak ada mobil. Jadi kalau kita mau beraktivitas naik beca atau naik motor. Setelah lulus SD saya pindah ke Jakarta. Jadi saya sangat paham dengan teman-teman di Papua. Kemarin 3 hari yang lalu saya hadir juga di Manokwari menjadi narasumber rapor Pol PP se-Provinsi Papua Barat. Jadi ini yang kedua saya hadir di Jayapura. Saya terima kasih hadir juga Pak dari Kodim dan Polres Jayapura, Bapak Ibu sekalian se-Provinsi Papua. Hadir juga para kasat Pol PP Kabupaten Kota se-Provinsi Papua. Jadi izin sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan standar operasional prosedur, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, izin Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat pelaksanaan tugas itu sudah ada di undang-undang. Jadi mungkin satu-satunya UPD yang dasar hukumnya, ya, Bapak bisa lihat di Undang-Undang 23 jelas tugas Satpol PP adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan perda serta perlindungan masyarakat. Ketika pelaksanaan tugas sudah diwadahi dengan undang-undang, posisi OPD Satpol PP adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan tertib umum dan penegakan perda. Tugas penyelenggaraan tertib umum itu urusan siapa? Urusan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Urusan tertib umum adalah urusan apa? Urusan wajib yang berbentuk pelayanan dasar. Jadi masyarakat di wilayah Bapak Ibu harus mendapatkan suasana tertib dan tentram di wilayahnya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kepala daerah. Kepala daerah tidak bisa sendiri dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan penegakan. Opini lain belum tentu dicantumkan di, mungkin ada di peraturan pemerintah maupun di peraturan daerah. Ketika sudah melaksanakan tugas yang tercantum dalam undang-undang, Bapak Ibu tambahkan lagi melaksanakan urusan wajib yang berbentuk pelayanan dasar, sama dengan pendidikan, sama dengan kesehatan. Tidak pernah bisa disejajarkan dengan urusan pendidikan dan yang kami lihat di berbagai tempat masih banyak posisi Pol PP di kantor Satpol PP masih diisi sama, mohon izin, mohon maaf, personil yang bermasalah di UPD lain dipindahkan ke Satpol PP. Padahal Satpol PP ini garda terdepan penegakan aturan. Berarti yang ngerti aturan orang-orang yang punya disiplin, orang-orang yang profesional yang ada di situ. Bukan orang yang bermasalah di UPD lain masuk ke Pol PP-nya sudah bagus, dipengaruhi dengan orang yang masuk di Satpol PP. Kami sudah menyampaikan beberapa kali ketika rakor kepada kepala daerah, mungkin teman-teman di BKD tolong jadi perhatian
untuk personil yang di Satpol PP adalah orang-orang yang profesional, jangan memasukkan orang-orang yang bermasalah. Kita berharap kedepannya ini Makassar baik dari provinsi maupun kabupaten kota di 2026 Makassar kita mendapat tugas dari Pak Menteri untuk melatih 2.500 Satpol PP se-Indonesia. Jadi setiap tahun kita akan melatih 250 Satpol PP. Anggarannya sudah disiapkan untuk tahun 2026. Nanti kita akan memilih beberapa daerah yang personilnya Satpol PP belum mengikuti diklat dasar Satpol PP. Logika berpikirnya kita kan harus sama, Mas. Kalau TNI dan polisi sebelum mereka melaksanakan cara dengan Pak Dirjen dan Pak Sekjen hasil rekomendasi Rakor Pol PP di Jatinangor bahwa kedepannya Satpol PP harus mengikuti diklat dasar sebelum melaksanakan tugas. Jadi dia sangat paham tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Dia juga tahu standar operasional prosedur apa saja yang harus di daerah terkait penganggaran COVID. Kenapa pendidikan bisa berapa persen dari APBD, kesehatan bisa berapa persen dari APBD, tapi untuk Pol PP sampai sekarang belum bisa dapat penganggaran yang maksimal. Kemarin dengan Pak Direktur kami rakor di Jatinangor, saya sempat berdebat sama teman-teman di Dirjen Keuangan Daerah, bisa nggak teman-teman Satpol PP masuk di tim TAPD penganggaran? Karena kalau dia tidak masuk di situ, itu penganggaran tetap seperti sedia kala, tidak pernah ada perubahan. Walaupun dia melaksanakan urusan wajib yang berbentuk pelayanan dasar. Kalau kita bicara urusan wajib pelayanan dasar, penganggaran SDM Satpras harus menjadi perhatian pemerintah. Kita sangat paham urusan Trantibum adalah urusan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan kita berharap urusan pemerintah daerah. Jadi apabila pemerintah daerah kekurangan terkait pembiayaan, kekurangan pembiayaan Satpras, kami di pusat bisa membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan tugas. Jadi Satprasnya kalau nanti APBD-nya tidak memenuhi standar, jadi Makassar di tahun 2026 ada Bampers pemerintah. Zaman dulu namanya dana alokasi khusus. Jadi beberapa tahun yang lalu di Pol PP ada beberapa bantuan kantor PP di seluruh Indonesia. Nah sekarang kita alihkan bantuannya berupa bantuan pemerintah. Insya Allah sistem informasi Pol PP pelaporannya kita harus cek pelaporan terkait dengan standar operasional prosedur seperti apa. Terus yang terakhir tadi Pak Kasat sampaikan terkait pelaporan indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Saya sangat percaya dan yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas secara maksimal di lapangan. Saja ada wawancara asisten, wawancara dengan saya dari kementerian, wawancara dengan Pak Kasat. Jadi ketika Pak Kasat melaksanakan rakor, ada pemberitaan keluar bahwa Satpol PP di provinsi Papua satu padu, satu warna, satu sikap dalam pelaksanaan tugas. Jadi Pak Kasat provinsi bisa mengkoordinir semua penyelenggaraan ketentraman ketertiban di seluruh provinsi Papua untuk mengkoordinir kabupaten kota. Apa yang dilaksanakan provinsi Papua kemarin, yang dilaksanakan provinsi Papua Barat adalah peran gubernur sebagai wakil GWPP. Tugasnya mengkoordinir semua penyelenggaraan ketentraman ketertiban lintas. Soalnya di 2006 juga ada dana tekor untuk yang satu sebagai kepala wilayah, berarti yang bersangkutan adalah perwakilan pemerintah pusat, yang satu sebagai kepala daerah. Kenapa seperti itu? Karena presiden, wakil presidennya sudah gubernur. Jadi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya juga ada permasalahan-permasalahan. Saya kemarin sudah bertemu dengan teman-teman di Badan Standarisasi Nasional. Kita bicara SOP,
PP dalam pelaksanaan tugas sudah melaksanakan SOP tetap disahkan. Saya berdebat sama teman-teman di Badan Standarisasi Nasional. Saya bilang, Pak, Bu, bisa nggak SOP-nya Satpol PP bikin jadi standar nasional SNI? Misalnya tidak hanya ditimbulkan oleh Satpol PP. Kita ambil contoh Pak Kasat di Provinsi DKI Jakarta. Itu yang paling mudah. Daerah Jakarta itu sangat rendah. Jadi ketika ada hujan itu pasti banjir. Tapi yang kita bangunan didirikan baik oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Dan bangunan itu semua permanen. BPN itu menerbitkan sertifikat hak milik Bapak Ibu sekalian. Jadi bangunannya sampai lantai 3. Ketika terjadi permasalahan banjir, Pak Gubernur memerintahkan Satpol PP untuk menertibkan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, harus menertibkan sesuatu yang sudah ada aturan. Lah, harusnya logikanya kan kita bersepakat sama OPD lain ketika kita melaksanakan tugas penegakan perda dan perjalanan terhadap. Jadi saya protes sama Bapak Ibu di Badan Standarisasi Nasional. Saya sudah punya SOP. Teman-teman Satpol PP di daerah sudah punya SOP semua. Sudah tugas sesuai dengan SOP. Kenapa masih disalahkan? Saya bilang yang mau nyebab permasalahan. Jadi saya bilang, sama tim dari Badan Standarisasi Nasional, posisi Pol PP adalah, mohon izin, mohon maaf, OPD cuci piring. Permasalahan yang ditimbulkan OPD lain, tapi yang harus membereskan adalah Satpol PP. Benar apa enggak, Bapak Ibu sekalian? Itu yang terjadi. Dan protes saya bilang, kalau begitu, setiap penyusunan perda Satpol PP harus masuk di tim penyusunan. Jadi setiap OPD yang menegakkan perda itu harus melibatkan Satpol PP. Karena yang mempunyai tugas penegakan perda, penganggarannya ada, tapi terkait dengan dampak yang ditimbulkan akibat penegakan perda. Ya, kita sudah akan berusaha untuk proses penegakan perda itu tidak harus maupun dari badan usaha. Jadi ketika teman-teman Satpol PP sudah berusaha mengikuti SOP, sudah berusaha baik dalam penegakan perda, tidak ada yang menjadi. Nah, ketika tidak ada itu kan anggarannya nggak bisa digunakan, karena anggaran itu untuk masyarakat yang terdampak akibat penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP. Nah, ketika penganggaran itu tidak bisa dilakukan, akhirnya terjadi pengembalian, masuk silpa dan lain-lainnya kan jadi saya. Nah, makanya kedepannya ketika nanti kita bicara dengan tim dari Pangda dan lain-lain, ketika nanti ada revisi PP dan lain-lain, jangan lagi dampak, tapi ada penganggaran lain yang mendukung tugas operasional dari Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, itu yang sampai sekarang izin Bapak Ibu masih menjadi permasalahan. Terus yang kedua, kami berharap setiap penyusunan aturan tim IT di Satpol PP itu ada. Karena kesulitannya Bapak Ibu sekalian, kita menyampaikan laporan melalui link. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 2 item yang menjadi catatan untuk penganggaran di Satuan Polisi Pamung Praja. Pertama, kegiatan terkait SPM. Yang kedua, terkait indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Sebenarnya menurut kami, semua tugas itu sebagai hal-hal yang sudah rutin Bapak Ibu lakukan. Cuman ketika masuk ke pelaporan, ini menjadi permasalahan. Kita cek pelaporan SPM terkait Rantibo masih sangat sedikit. Kita cek pelaporan terkait indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, itu juga masih sangat sedikit. Padahal 2 indikator itu yang masuk tim TAPD dalam penyusunan penganggaran di APBD di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota. Nah, makanya kami mendorong kalau memang ada anggota Satpol PP yang memang secara IT dia bisa mengupload semua pelaporan kegiatan, tolong dilibatkan
libatkan dalam penyusunan itu. Karena kami yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas di lapangan maksimal. Tapi ketika menyampaikan laporan melalui, kita lihat kayaknya ada kendala. Jadi di pelaporan itu kosong. Nah, pimpinan di Kementerian Dalam Negeri selalu melihat data Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau data penyampaian yang disampaikan itu masih sangat sedikit, dianggap pelaksanaan tugas Bapak Ibu dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan perda tidak dilakukan secara maksimal. Jadi kalau Bapak mau contoh, teman-teman damkar itu setiap ada menolong, menangani masyarakat yang mungkin ada yang bermasalah, sampai orang yang cincinnya nggak bisa dilepas dari jarinya aja dilaksanakan oleh teman-teman damkar dan diliput. Makanya kami berharap di Provinsi Papua, Kabupaten Kota, setiap kegiatan diliput, masukin ke media. Kalau perlu masuk ke media nasional. Jadi pemerintah pusat melihat bahwa pelaksanaan tugas teman-teman di daerah, kabupaten, provinsi se-Papua, saya rasa sudah berjalan secara maksimal. Terus terkait standar operasional prosedur, kita masuk terkait dengan pengaturan terkait, jadi sudah ada ya SOP dan kode etik. Jadi di Permendagri 16 menurut saya sudah sangat lengkap pelaksanaan tugas-tugas standar operasional prosedur dan kode etik. Jadi Satpol PP sudah punya SOP, Satpol PP juga sudah punya kode etik. Satpol PP dianggap sebagai organisasi profesi sama dengan dokter, sama dengan teman-teman di TNI dan kepolisian. Mereka juga punya kode etik. Jadi ketika Bapak Ibu melanggar SOP dan melanggar kode etik, itu pasti ada sanksi yang diterima oleh personil yang melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, untuk jenis-jenis SOP Bapak Ibu sekalian adalah SOP penegakan perda dan perkada. Penegakan perda itu ada dua, izin Bapak Ibu sekalian, ada yang non justisi, sanksinya peringatan, ada yang justisi, sanksinya pidana. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyusun SOP penegakan perda, tolong dibuat dua sanksi. Yang pertama sanksi non justisi administrasi, yang kedua sanksi pidana, itu sanksi hukuman. Jadi yang bisa melaksanakan penegakan perda sanksi administratif adalah semua Satpol PP. Tapi yang bisa melaksanakan penegakan perda sanksinya justisi adalah Satpol PP yang sudah mempunyai sertifikat penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini kadang-kadang jadi kendala juga Bapak Ibu sekalian. Saya lihat masih banyak teman-teman Satpol PP, mungkin juga di provinsi lain di Papua, yang belum memiliki PPNS. Ketika Satpol PP belum PPNS, tidak bisa membuat berita acara pemeriksaan untuk permasalahan tindak pidana ringan. Jadi kami di Kementerian Dalam Negeri sudah membuat surat atau himbauan kepada para Satpol PP, khususnya para kasat di seluruh Indonesia PPNS. Kenapa? Karena Kasatpol PP adalah atasan langsung dari penyidik pegawai negeri sipil. Kalau Kasatpol PP tidak PPNS, menandatangani berita acara pemeriksaan. Untuk tahun 2026, Pak Kasat, kami siapkan beasiswa untuk para kasat yang belum mempunyai sertifikat PPNS. Pendidikannya di Megamendung, di Diklat Reserse Polri, dibiayai melalui APBN. Jadi tolong para kasat izin yang hadir pada saat ini yang belum mempunyai sertifikat PPNS itu segera menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti pelatihan dengan biaya APBN, karena wajib ada persyaratan open bidding teman-teman di daerah itu harus mempunyai sertifikat PPNS untuk job Kasatpol PP se-Indonesia. Jadi kami berharap nanti setelah acara ini tolong didata beberapa
belum bersertifikat PPNS bisa mengikuti pelatihan. Saya 5 tahun jadi kasubdit penyidik pegawai negeri sipil, sudah berapa anggota Satpol PP Indonesia yang saya ikutkan dalam diklat PPNS di Megamendung. Dan kami berharap juga ya teman-teman yang sudah selesai diklat segera mendapatkan skep dan dilantik Kanwil Kumham Provinsi Papua. Karena sahnya PNS itu nggak cuma diklat di Megamendung, tapi dia harus disumpah pegang skep dan kartu tanda penyidik. Kalau ada keberatan dari Kanwil Kumham untuk melantik, sampaikan. Pelantikan bisa bersama dengan notaris, karena notaris saya yakin setiap bulan ada pelantikan di Kanwil Kumham masing-masing provinsi. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan secara maksimal ketika kita sudah punya SOP, apalagi sudah ada Perda Trantibun. Saya sangat yakin Provinsi Papua dan Kabupaten Kota se-Papua sudah punya Perda Trantibun. Itu menjadi tugas utama dari Satpol PP. Nah, ketika di Perda Trantibun itu ada sanksi pidana dan di Kabupaten Kota itu tidak ada PPNS-nya, berarti ketika ada pelanggaran dari individu atau badan usaha, ya Bapak itu nggak bisa menegakkan secara pidana. Jadi yang Bapak sampaikan cuma surat peringatan, besok dilanggar kasih lagi surat peringatan, cuma kasih surat cinta kepada pelanggar-pelanggaran itu gitu. Bapak tidak bisa melakukan sanksi yang menimbulkan efek jerah. Karena bisa loh Pak, kalau Bapak PPNS sampai sanksi denda 50 juta. Saya lihat beberapa daerah yang menerapkan perda sampai sanksi denda 50 juta. Nggak ada masalah, yang penting di daerah tersebut sudah punya penyidik pegawai negeri sipil. Jadi kami mendorong Bapak Ibu sekalian untuk Provinsi Papua dan Kabupaten Kotanya terkait dengan penegakan perda yang sudah ada sanksi pidananya, tolong yang menegakkan adalah PPNS. Terus yang kedua, kalau perkada, karena mungkin perkada itu tidak ada sanksi pidananya, yang ada sanksi pidananya kan perda. Kalau perkada silahkan teman-teman Satpol PP bisa melakukan penegakan. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam jalan ketentuan ketertiban ada berapa SOP, mulai dari deteksi dini sama SOP penanggulangan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Nah, kami berharap Provinsi Papua ini punya kekhususan, dia punya karakteristik tertentu. Bisa nggak ditambahkan dari 7 poin ini? Bisa, silahkan. Jadi Bapak Ibu Kabupaten Kota se-Provinsi Papua, kira-kira apa lagi yang mau ditambahkan? SOP sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di wilayahnya. Jadi kita backup teman-teman kita, anggota kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi jangan sampai izin Bapak Ibu sekalian ketika sudah memberikan surat tugas kepada anggota untuk melaksanakan tugas, itu semua harus di backup. Mulai dari dia pelaksanaan tugas sampai nanti dia memberikan laporan. Jadi kalau ada permasalahan di lapangan, ya berarti para kasat, para komandan harus bertanggung jawab terhadap keselamatan para anggotanya dalam pelaksanaan tugas. Jadi tolong, mungkin ada lagi selain deteksi dini, pembinaan, patroli, pengamanan, penertiban, namanya. Ada SOP apa yang Bapak mau tambahkan? Mungkin ada di daerah kabupaten kota yang punya tambang. Ketika Bapak akan menegakkan aturan terkait tambang, butuh SOP, bikin aja SOP, nggak ada masalah. SOP kan lingkup kita aja, paling keputusan kepala daerah. Tidak harus dengan perkada, tidak harus dengan perda. Itu untuk menjaga ketika nanti Bapak pelaksanaan tugas di lapangan tidak terjadi permasalahan. Tadi yang disampaikan Pak Kasat, ketika kantor gubernur terjadi permasalahan, diboikot, aktivitas pelaksanaan tugas tidak bisa berjalan dengan baik. Pak Kasat dan anggotanya melakukan pengamanan. Ketika melaksanakan pengamanan, ada protes dari masyarakat yang menilai mungkin tindakan dari Satpol PP kurang pas. Tapi ketika Pak Kasat dan para kabin punya SOP, ketika mereka mungkin dimintai keterangan dari teman-teman di Polda, mereka bawa SOP. Tugas yang dilakukan untuk menertibkan aset pemerintah khususnya kantor gubernur
sudah sesuai dengan SOP. Jadi kalau sudah sesuai dengan SOP aman, nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu juga jadi pelaksana tugas tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, ya kan? Khawatir digugat ini Bu Moderator, ini lawannya teman-teman Satpol PP bukan orang biasa, kadang-kadang pengacara itu. Jadi kami di Direktorat Satpol PP sudah menerima banyak gugatan Satpol PP dalam pelaksanaan penyelenggaraan tertib dan penegakan perda digugat sama pengacara karena pelaksanaan tugas tidak mengikuti standar operasional prosedur. Jadi dicek itu sama masyarakat semakin pintar, masyarakat bayar pengacara, gugat ke Satpol PP, cek benar ada nggak SOP-nya. Ternyata ada beberapa item yang tidak dipayungi oleh SOP, gugatan sampai ke pengadilan dan lain-lain. Kita berharap khususnya di Provinsi Papua hal-hal tersebut jangan sampai terjadi. Jadi silakan kalau ada permasalahan yang sesuai dengan karakteristik daerah yang tidak masuk di 7 SOP ini, mungkin ada yang perlu dibuat, mungkin ada SOP Bapak daerah pariwisata yang perlu diamankan dengan SOP, silahkan. Mungkin ada tambang yang harus juga dijaga, dibuat SOP-nya, silahkan. Jadi silahkan Bapak membuat standar operasional prosedur berdasarkan kebutuhan daerah, berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Jadi kita dari pusat tugasnya itu membuat regulasi. Jadi kita buat undang-undang, kita buat PP, Permendagri untuk menjaga Bapak Ibu pelaksanaan tugas. Nah, ketika kita sudah buat payungnya, Bapak Ibu silahkan di daerah untuk bisa membuat lagi standar operasi prosedur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Jadi kita menjaga setiap pelaksanaan tugas dari Satpol PP tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi kita buka ruang seluas-luasnya untuk penyusunan SOP. Dan kita berharap penyusunan SOP jangan copy paste dari Permendagri kita ini, Bapak Ibu sekalian, silakan dibuka ruang. Saya khawatirnya ada beberapa daerah termasuk di Provinsi DKI. Ketika saya hadir sebagai narasumber, saya lihat kenapa SOP-nya itu copy paste dari Permendagri 16 tahun 2026. Aduh, saya bilang kan harusnya ada 2023 ada beberapa kekhususan di Provinsi DKI Jakarta yang menjadi acuan di dalam SOP. Itu tidak perlu kita harus mengacu ke itu, kan cuma payung. Pemerintah pusat cuma menyiapkan guidance, yang melaksanakan adalah pemerintah daerah. Jadi bahasanya pemerintah pusat itu berteori, tapi yang melaksanakan implementasi adalah teman-teman di daerah. Jadi bagaimana caranya teori dan praktek itu klop. Jangan teorinya bagus, prakteknya susah. Jadi ketika kita menyusun pedoman-pedoman, undang-undang, permen dan lain-lain, kami pasti mengundang teman-teman daerah untuk memberikan masukan terhadap penyusunan aturan tersebut. Karena siapa? Karena yang mengimplementasi Bapak Ibu di lapangan. Jadi kami di pusat jagonya teori, saya di pusat. Tapi ketika yang melaksanakan tugas kan adalah teman-teman di daerah. Silahkan memberi masukan terkait dengan penyusunan SOP atau peraturan-peraturan yang ada menjadi acuan dalam kegiatan penyelenggaraan tertib dan penegakan perda. Dalam pelaksanaan tugas regulasinya sudah cukup semua Satpol PP. Tinggal bagaimana pemerintah daerah bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Dan kami sangat menerima segala masukan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Jadi kalau memang kita memerlukan lagi ada aturan baru, kita harus buat permen lagi kah, kita buat regulasi yang PP atau mungkin cukup dengan surat edaran kepada pemerintah daerah, kita siapkan. Karena saya waktu di Kasubit PPNS pernah membuat surat kepada pemerintah daerah, khususnya Gubernur Bupati Wali Kota, teman-teman yang sudah mengikuti diklat PPNS itu wajib 5 tahun bertugas di bidang
penyidikan, di bidang operasional. Karena ketika Bapak geser, tadinya Kabid Transtibuk tiba-tiba jadi sekretaris atau pindah ke OPD lain, otomatis anggotanya sebagai penyidik pegawai negeri sipil berhenti untuk sementara. Dia bisa aktif lagi ketika dia pindah lagi ke bidang operasional. Makanya kami kunci 5 tahun dia bertugas dulu sebagai penyidik. Tapi ketika bicara terkait dengan hak kewenangan pemerintah daerah, khususnya gubernur, hak kepegawaian dan lain-lain, masih banyak. Baru ikut diklat PPNS, belum dilantik, belum pulang ke daerah langsung dimutasi. Kaget saya. Ada yang masih pendidikan di Megamendung, pindahin. Padahal biaya pendidikannya lumayan mahal, Pak, Ibu sekalian. 45 hari itu sekitar 21 juta sekian. Kan sia-sia. Nah, cuman ketika kita bicara hak prerogatif kepala daerah, masalah kepegawaian hak mereka ya susah juga kita di pusat. Padahal sudah ada surat yang mengunci teman-teman yang sudah PPNS harus bertugas 5 tahun, kecuali dia promosi. Kalau dia promosi silahkan, karena itu kan menjadi hak dari para pegawai tersebut. Dan kadang-kadang nggak promosi, cuma mutasi, digeser. Tadinya di Pol PP tiba-tiba dipindah ke kelurahan, pindah ke distrik dan lain-lain, yang tidak lagi bertugas di bidang operasional. Ini susah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berharap ada koordinasi yang baik antara Pasar Pol PP di kabupaten kota dengan teman-teman di BKD. Itu penting. Jadi nanti ketika ada pengangkatan PNS, mungkin ada P3K yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian, memang orang-orang yang mempunyai kapasitas, kemampuan, disiplin tinggi yang bertugas di Satpol PP. Jadi kalau memang orangnya kurang disiplin, kurang punya kemampuan untuk kerja di lapangan, ya tidak usah masuk di Satpol PP, karena tugas Satpol PP itu di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Ya kan tadi disampaikan Pak Asisten, jadi dari hari Senin sampai hari Senin lagi pakai seragam terus jadi moderator, nggak pernah buka seragam, karena dia Senin mulai bekerja, hari libur dia harus melaksanakan kegiatan patroli, harus melaksanakan pengamanan. Ketika Pak Gubernur atau Pak Bupati Wali Kota ada penugasan, pendampingan, teman-teman Satpol PP melaksanakan. Nah ini yang menurut saya menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Kami di pusat sudah berusaha menyampaikan urusan wajib pelayanan dasar. Kami bicara juga dengan teman-teman di Bappenas dan di Kementerian Keuangan untuk penganggaran Satpol PP, tapi masih ada saja kendala. Jadi penganggarannya belum maksimal. Jadi bantuan Satpras yang kita kasih baru berupa motor dan lain, padahal masih banyak daerah yang menurut kita Satprasnya sangat kurang. Dan kewajiban itu ketika sudah menjadi urusan wajib yang diserahkan kepada pemerintah daerah, untuk SDM-nya, untuk Satprasnya, untuk anggarannya itu kepala daerah. Jadi mohon izin, mohon maaf, kepala Satpol PP yang dekat dengan kepala daerah, berarti kelengkapan personil, kelengkapan anggaran dan lain-lain pasti dibantu oleh kepala daerah. Tapi ketika kurang dekat dengan kepala daerah, ini tidak menjadi perhatian. Padahal sudah ditunjukkan nih pelaksanaan tugasnya seperti apa, dia sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik, dia sudah bisa menjaga keterangan dan ketertiban, dia sudah melakukan penegakan aturan di wilayahnya, tapi tetap saja perhatian kepala daerah tidak bisa berjalan secara maksimal. Jadi kita sangat paham, karena ini pilkada langsung, kepala daerah tidak semuanya berlatar belakang birokrasi. Jadi kadang-kadang ketika ada pergantian kepemimpinan, kebijakannya selalu berbeda-beda. Kalau beliau mantan birokrat, mungkin dia fokus konsep untuk tugas-tugas penyelenggaraan Tibur Ramas dan penegakan perda. Tapi ketika dia tidak berlatar belakang birokrat, berarti tugas-tugas lain dikedepankan. Padahal ini urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Kami mengalami sendiri ketika akhir bulan Agustus, Bapak Ibu Kasat yang saya hormati. Suasana di DKI sangat mencekam. 1 minggu kami WFH, kerja dari rumah. Saya tidak boleh pakai seragam kebanggaan saya sebagai Satpol PP. Saya tidak boleh pakai kendaraan dinas ke kantor selama 1 minggu. Karena apa? Karena terjadi demonstrasi yang menjurus ke anarkis. Banyak terjadi pembakaran instansi pemerintah, gedung DPR dan lain-lain. Nah, itu situasi yang menurut saya tidak bisa dikendalikan dengan baik. Seandainya dari awal ketika muncul situasi atau masyarakat sudah mulai demo protes itu langsung ditanggapi, direspon. Ini tidak, ketika mereka demo ke kantor DPR tidak ditemui oleh anggota dewan. Anggota dewan bicara di media menyampaikan gaya hidup yang hedon. Masyarakat marah karena waktu itu situasi perekonomian juga tidak terlalu baik. Ketika masyarakat sudah marah, masyarakat sudah merasa pelayanan dasar yang harus dia dapat itu nggak ada, mereka pasti protes. Dan saya yakin kejadian itu tidak hanya terjadi di Jakarta, mungkin nanti akan terjadi di Papua, di provinsi-provinsi yang lain. Nah, tugas teman-teman Satpol PP apa? Dia harus bisa mempunyai kemampuan deteksi dini untuk melihat gejolak di tengah-tengah masyarakat. Dan pasti ada protes-protes. Jadi sama yang dilakukan Pak Kasat Provinsi. Umpamanya ada demo di kantor Gubernur Papua. Ketika demo itu masih berlangsung suasana kondusif, belum anarkis, kan teman-teman Pol PP yang membackup. Tapi kalau sudah anarkis harus di backup sama teman-teman dari kepolisian maupun dari TNI. Ketika belum anarkis, berarti Pak Kasat bisa berdialog dengan mungkin ada dia komandan pengunjuk rasanya dan lain-lain. Apa sih permasalahan? Apa sih aspirasi yang mau disampaikan? Nah, kita tanggapi dulu. Nah, setelah itu kalau memang dia pengen bertemu dengan kepala daerah atau pejabat daerah, dikawal sama teman-teman Satpol PP biar suasana itu berlangsung dengan kondusif. Nah, kalau yang terjadi di Provinsi DKI itu malah wakil-wakil rakyat tidak menerima, malah mereka bicara di televisi, di sosial media dengan gaya hidup hedon yang anggap itu bukan aspirasi, dianggap itu permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu penting. Nah, begitu masyarakat marah langsung terjadi, dan itu kompak hampir ke seluruh wilayah DKI. Nah, kita berharap dalam kegiatan-kegiatan ini kan ada deteksi dini dan cegah dini yang harus dilakukan oleh teman-teman Satpol PP. Itu bisa melihat kondisi sosial masyarakat di wilayah. Teman-teman Satpol PP patroli kan tahu nanti lihat, ini kenapa ada masyarakat berkumpul-kumpul lebih dari 10 orang. Terus mereka bicaranya sudah mulai kasar dan lain-lain. Itu didekati apa permasalahan yang dihadapi. Jadi kita harus bisa melaksanakan deteksi dan cegah. Setelah peristiwa itu, Presiden dan Pak Menteri Dalam Negeri juga pengen teman-teman Linmas untuk mengaktifkan pos kamling di wilayahnya. Saya yakin di wilayah Bapak Ibu sekalian sudah ada pos kamling masyarakat bersama dengan Linmas, ada RT RW di wilayahnya. Nah, ini yang bisa digunakan untuk memfilter apabila ada masyarakat luar yang mau datang mau menjarah. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, peristiwa di Jakarta itu sampai terjadi penjarahan massal di tempat beberapa anggota dewan dan menteri yang dianggap ketika mengeluarkan statement tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi orang dari luar bisa masuk ke wilayah mereka karena mungkin pengamanan masyarakat, linmasnya, kamlingnya nggak kompak, terus dia penjara dan lain-lain. Setelah peristiwa itu semua pos kamling wilayah Jawa, satu tim dari Kementerian Dalam Negeri turun pada masyarakat untuk mengaktifkan. Dan kebetulan bidang linmas ada izin Pak Kasat ya di provinsi, mungkin juga di kabupaten kota
nanti Linmas bergerak bersama masyarakat. Poskamling yang ada di wilayahnya bisa terus diaktifkan untuk mencegah adanya masyarakat yang bukan penduduk di situ untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Terus terkait dengan pembinaan dan penyuluhan ini juga penting. Jadi kami berharap nanti ke depannya Satpol PP itu harus punya kemampuan deteksi dini dan cegah dini. Deteksi dini dan cegah dini juga bisa digunakan ketika Bapak akan melaksanakan operasi di lapangan. Jadi kalau operasi di lapangan, Satpol PP harus punya tim intel yang bergerak dahulu untuk menuju lokasi sehingga ketika dilaksanakan operasi barang bukti dan lain-lain tidak hilang. Karena kalau enggak pasti bocor. Saya sudah berapa kali ikut operasi dengan teman-teman di daerah, ketika sampai ke lokasi barang bukti semua nggak ada. Karena ternyata sudah ada informasi dulu sehingga semua pelanggaran-pelanggaran itu bisa menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Terus yang kedua, punya kemampuan teknik mediasi dan negosiasi. Jadi ketika Bapak Ibu ditugaskan melaksanakan kegiatan penegakan perda berhadapan dengan masyarakat, Bapak Ibu harus punya kemampuan mediasi dan negosiasi, menyampaikan bahwa ada aturan yang dilanggar, ada perda yang dilanggar. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, silahkan jangan berjualan di trotoar, jangan berjualan di pinggir jalan. Itu ada tekniknya juga yang nanti insya Allah pada Diklat Dasar 2026 akan kami kasih materi. Ada public speaking, cara berbicara yang baik pada masyarakat. Jadi Bapak ketika negosiasi dengan masyarakat dengan gaya yang santun bicaranya, jangan bicara keras, jangan membentak dan lain-lain. Itu penting juga karena ketika Bapak menunjukkan sikap yang keras dan lain-lain, masyarakat pasti tidak akan menerima. Nah, itu beberapa teknik yang menurut saya perlu dimiliki oleh Satpol PP dalam pelaksanaan tugas. Terus juga terkait patroli dan pengamanan dan pengawalan, ini perlu juga beberapa strategi yang harus diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nanti mungkin setelah ini saya pengen Pak Kasat menerima laporan dari beberapa daerah, di kabupaten kota, apa sih permasalahan yang dihadapi. Jadi selain materi yang saya sampaikan, saya pengen juga dengar nih sama yang saya laksanakan dengan teman-teman di Provinsi Papua Barat yang kabupaten menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, solusinya seperti apa, dan hasil dari rapor itu disampaikan surat. Jadi buat notulensi atau rekomendasi untuk meminta bantuan, masukan, saran dari pemerintah pusat ketika daerah menghadapi permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan urusan terhadap dan penegakan perda. Terus selanjutnya masuk ke kode etik. Izin Bapak Ibu sekalian, ada Permendagri 16 tahun 2023 ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Kompleks. Ketika Bapak memakai seragam melaksanakan tugas di lapangan, tolong kode etik ini diperhatikan. Karena tadi yang disampaikan Pak Asisten, sekarang sosial media bisa merekam semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika ada Satpol PP yang memakai seragam dalam pelaksanaan tugas melakukan tindakan yang kurang pas, itu pasti difoto Pak, diviralin. Jadi sekarang gampang sekali orang merekam, memvideokan apapun yang dilakukan oleh aparat, baik Satpol PP maupun aparat lain. Nah, ini yang jadi permasalahan Bapak Ibu sekalian. Kita berharap teman-teman di Provinsi Papua, karena ini sudah ada peraturan Permendagri tentang SOP dan kode etik, tolong dibaca item-item apa saja yang ada di dalam kode etik tersebut, sehingga ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas tidak terjadi permasalahan. Karena itu ada sanksinya, ada sanksi administratif maupun sanksi hukuman. Jadi
kita hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan tertib dan penegakan perda. Kita sudah punya SOP, kita sudah punya kode etik. Tolong pelaksanaan itu menjadi pedoman Bapak Ibu dalam pelaksanaan tugas. Jadi ketika Bapak sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik, berarti ketika terjadi permasalahan, terjadi gugatan, Bapak bisa menyampaikan bahwa semua yang kita laksanakan sudah sesuai dengan SOP yang kita punya. Jadi tidak ada tindakan yang dilanggar. Jadi kita ambil contoh, ketika ada pelanggaran aturan itu prosesnya harus melalui sosialisasi. Jadi Bapak Ibu kalau mau menegakkan aturan, sosialisasi dulu kepada masyarakat. Jadi kita lihat contohnya di wilayah trotoar banyak pedagang kaki lima yang berjualan. Padahal trotoar itu digunakan untuk orang berjalan kaki dan menyeberang. Sebelum Bapak melaksanakan tindakan itu harus ada sosialisasi peringatan. Masih tahu ini ada perda terkait dengan tertib, masyarakat yang melanggar akan dikenai sanksi. Jadi ketika Bapak sudah melakukan sosialisasi, ada yang melanggar kasih peringatan. Peringatan pertama kita kasih waktu 7 hari. Dia bergeser atau tidak? Masih juga belum bergeser, kasih peringatan kedua 7 hari juga kita lihat. Enggak bergeser juga, kita kasih lagi waktu 3 hari. Masih juga enggak, baru kita eksekusi. Nah ketika tahapan-tahapan itu Bapak Ibu lalui tidak ada permasalahan. Tapi ketika Bapak tidak sosialisasi, begitu ada pelanggar Bapak eksekusi, nah itu jadi masalah. Jadi kita berharap Bapak garda terdepan dalam penyelenggaraan tertib dan penegakan perda, sudah ada aturannya, sudah ada SOP-nya, silakan dalam pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan baik. Tolong juga setiap pelaksanaan tugas berkoordinasi dengan OPD lain. Karena OPD lain ini kadang-kadang menjadi permasalahan tersendiri. Jadi dia yang bikin aturan, tapi penegakannya Bapak Ibu yang melaksanakan. Jadi bareng-bareng. Jadi kalau nanti ada gugatan dan lain-lain, bawa juga OPD yang membuat aturan, jangan Bapak aja yang disalahkan gitu. Saya nggak mau sebentar-sebentar Satpol PP disalahkan, padahal dia sudah berjuang maksimal dalam pelaksanaan tugas. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, Bu Moderator. Selanjutnya mungkin bisa kita diskusi, izin Bu Moderator. Kalau nanti mungkin ada waktu lagi, saya pengen dengar laporan dari para kasat kabupaten kota se-provinsi Papua. Apa sih kendala permasalahan dalam penyelenggaraan tertib dan penegakan perda? Utamanya terkait pelaporan, izin Pak Kasat, Bu Moderator, masih kurang laporan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Papua. Kita sudah siapkan link. Apa sih kendalanya? Insya Allah di 2026 kalau memang ada permasalahan itu, saya pengen mengundang Bapak Ibu yang memang IT, saya latih jadi operator di Jakarta. Jadi saya punya anggaran, saya undang teman-teman, nanti kita latih bersama-sama sehingga tidak terkendala dengan pelaporan. Karena kinerja Bapak itu diukur dengan pelaporan, bukan hanya Bapak pelaksanaan tugas. Mendagri itu melihat data, lihat laporan, dia mau memberikan satpras kepada teman-teman daerah, dia lihat laporannya bagus enggak, kalau enggak bagus tidak jadi kasih satpras. Nah, itu kan jadi kasihan, padahal Bapak Ibu sedang melaksanakan tugas dengan baik, penganggarannya juga masih kurang. Nah ini perlu juga kemampuan tim IT dengan dorongan Pak Kasat, pelaporan terkait dengan penyelenggaraan tertib khususnya SPM, Satpol PP, indeks penyelenggaraan ketertiban bisa disampaikan rutin kepada kami di Kementerian Dalam Negeri, menjadi data kepada pimpinan bahwa Satpol PP sudah melaksanakan tugas. Demikian Moderator, kurang lebihnya mohon maaf, kita bisa lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sudah kita berikan aplaus sekali lagi. Dengan beberapa bersama-sama materi yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber, ini sangat penting ya Pak ya. Bagaimana kita
kita bisa dapat sebagai anggota Satpol PP menjadi SOP ini, penyusunan SOP ini menjadi satu pedoman, menjadi satu acuan bagi kita untuk bagaimana melaksanakan tugas anggota Satpol itu di lapangan. Itu yang pertama, pedoman. Yang kedua, ini juga penyusunan SOP yang baik dan benar ini juga sangat mempengaruhi kepada pelanggaran kita ya Pak ya. Siap, baik. Waktu kita sampai jam 12.30, ini waktu masih ada 1 jam ke depan. Untuk itu sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta bertanya terkait dengan penyusunan SOP ini, mungkin saya awali dengan pertanyaan Pak. Ini saya lihat sangat penting dan kendala yang terjadi pada kita selama ini di Provinsi Papua. Ini jadi menurut Permendagri nomor 16 tahun 2023 dikatakan bahwa menjadi panduan dalam SOP ini menjadi panduan di dalam menjalankan tugas dengan prinsip yang humanis, persuasif, dan tegas. Ini mencakup tentang penegakan peraturan daerah dan kepala daerah deteksi dini dan cegah dini. Ini harus satu hal yang menarik buat saya. Ketika selama ini yang terjadi di Provinsi Papua yang saya lihat ya Pak ya, kegiatan pelaksanaan tugas deteksi dini dan cegah dini ini kadang-kadang belum bisa dilaksanakan secara benar, karena yang pertama kan kita selalu demo ini ada atau unjuk rasa ini selalu datang tiba-tiba. Memang ada surat yang masuk, tapi kadang-kadang surat itu harus Hamin satu. Makanya ketika itu Satpol yang bertugas di lapangan kadang-kadang tidak bisa menjalankan deteksi dini dengan baik. Untuk itu yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira mungkin gambaran Bapak seperti apa? Mungkin Bapak bisa berikan gambaran bagaimana Satpol PP, tugas Satpol PP di lapangan itu dalam melaksanakan tugas deteksi dini dan cegah dini. Karena kadang-kadang tugas ini tidak jalan. Mengapa? Karena pada saat demo, pendemo sudah ada di tempat, atau yang unjuk rasa sudah, masa unjuk rasa sudah di tempat, kadang tugas ini tidak jalan. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran sedikit tentang itu. Ini juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, Bapak Kasat Kabupaten Kota untuk menyiapkan pertanyaan, karena materi ini sangat penting. Seperti yang tadi saya katakan bahwa berpengaruh kepada sistem penganggaran kita juga ke depan. Terima kasih. Terima kasih moderator, pertanyaannya sangat bagus. Memang permasalahan Pratibu penegakan perda itu menjadi catatan teman-teman di Satpol PP. Jadi tadi yang Ibu kasih gambaran gimana sih proses deteksi dini yang harus dilakukan teman-teman Satpol PP, padahal pada suatu saat ada demo yang datang secara tiba-tiba. Mungkin mereka izin kepada teman-teman di kepolisian, tapi karena mungkin tidak ada pemberitahuan juga ke teman-teman Pol PP, bagaimana sih upaya yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP? Pertama, tim Satpol PP itu harus ada melaksanakan tugas di objek-objek vital aset pemerintah daerah. Jadi kita umpamakan kantor gubernur, kantor DPRD adalah objek vital aset pemerintah daerah yang harus kita kawal dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Jadi minimal ada beberapa anggota yang memonitor perkembangan situasi keamanan di aset pemerintah daerah, khususnya objek vital berupa kantor gubernur maupun DPRD. Jadi beberapa anggota itu harus sudah antisipasi di situ. Terus yang kedua, ada patroli rutin yang harus dilakukan oleh anggota Satpol PP. Jadi kita bahasa ketika masih menggunakan standar SPM yang lama, izin Bu, yang bukan yang sekarang, itu ada tugas patroli yang harus dilakukan Satpol PP kabupaten kota itu minimal sehari 3 kali